Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah iddat lil kafirin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Peserta Susatin AATT yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para asatid, penyuluh yang juga sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, saya penyuluh dari kebetulan dari wilayah sini dekat, yaitu Kampung Bancai. Kebetulan ini wilayah Bancai, masih satu RT dengan saya. Saya biasa kalau Susatin itu ingin memperkenalkan diri, juga ingin kenal sama AATT. Punten, mungkin bahasa saya campur. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Takutnya ada peserta Susatin yang dari luar Bogor. Nanti kalau nggak ngerti kan nggak nyampe pesannya. Punten AATT, punten teteh. Pertama teteh di mana teh? Teteh, Citerep teteh, Kadumangu teteh, Jayanti teteh, Citaringgul teteh, Tangkil Citerepnya teteh, Sentul teteh, Sukaraja ya, teteh, Sentul teteh, Bojong Koneng, Bojong Yellow teteh, Kadumangu, Lewi Jambe, Cijayanti, punten A, Cibinong, nih, Tad, Cibinong Tad, Cibinong? Ya, Cibinong Tad, ini orang Cibinong nih. Punten A, Citerep, Depok, tuh kan banyak yang nggak Sunda nih. Bogor, A, Bekasi, oh ya banyak yang bahasa Sunda nih. A, Cilebut, tuh A, Megamendung, Cisarua, punten A. Oke, pengeran ya, Perenungga, punten A. Dan Kolong Alen, Sukaraja, Depok, Lewi Jambe, Kayu Manis. Ternyata ini mayoritas mungkin nggak bisa bahasa Sunda ya. Saya biasa mengisi susat itu dengan bahasa Sunda. Ya kita kalau nggak biasa kan repot juga gitu kan. Makanya nanti mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Di sini kita mungkin tadi dapat undangan ya, dapat undangan dari KUA. Di undangan itu apa sih isinya? Mau ngapain? Mau ngopi bareng apa nih? Mau apa nih? Mau pacaran. Penataran. Susatin ya. Susatin itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kursus calon pengantin. Ternyata ada kursusnya nih, ya. Bukan hanya menjahit, bukan hanya bahasa Inggris, pengantin juga ada kursusnya. Jadi mohon maaf, kita sharing aja. Saya juga tidak lama, mungkin sampai jam 11, lewat 1 jam, enggak. Mungkin saya 10 menit saja, karena masih ada Pak Ustadz Jalal, para kawa juga belum menyampaikan acannya, para kawa. Atas. Udah acan ya. Sampai jam 7 malam insyaallah. Ini katanya di undangannya sampai jam berapa? Jam 4. Enggak ya, bohong. Biasanya sih sampai jam 5 biasanya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak biasa. Jam 11 udahan, mudah-mudahan ya. Ini jam 11 nih.
Saya hanya sedikit saja berpesan, ini tugas AA sama Teteh nanti dalam rumah tangga, karena perempuan nanti akan ada haid, ya, ada menstruasi. Kalau AA mungkin men juga, tapi bukan menstruasi, thread kali ya, menstruasi sama menstret. Nah, AA Teteh, AA juga harus tahu nih, paling lama berapa, biasanya berapa hari, paling sebentar berapa hari, karena berkaitan dengan sholat. Maaf Teteh, AA udah haid nih, umpama nih sekarang jam 11, nah jam setengah 1 Teteh keluar haid, sementara Teteh belum sholat zuhur. Maka Teteh ketika begitu mendengar azan jangan tiktokan aja, jangan alisan sebelah, cepet-cepet ambil air wudu. Ketika Teteh setengah 1 sudah haid, keluar haid, sementara belum apa, sholat johor. Nah sholat johornya di apa? Dikodok, ya, dikodok. Kenapa? Karena Teteh haid ketika sudah masuk waktu sholat. Beda kalau sekarang jam 11 belum masuk waktu sholat. Jadi begitu. Begitupun ketika sudah bersih, sudah sudah suci, umpama bersihnya jam 5 sore, masih ada waktu apa tuh? Asar. Hayu hoi maya nyen rujak. Makan rujak, makan apa? Bukan cepet-cepet mandi, cepet-cepet mandi. Angkewe mandina nanti aja, mandinya jam 5:30 sekalian sholat maghrib. Nah yang asar di apa? Dikodok. Begitu ya. Jadi jangan sampai tadi kata Cece ketika nikah, ada keringanan kali. Allah Maha tahu, ya Maha tahu Allah mah. Gampang dikodok. Itu namanya kodoja. Tahu kodoja? Dikodok ngahaja. Dikodok sengaja namanya. Nggak bisa seperti itu. Nanti ketika Teteh maaf nih, rumah tangga ingin berkah, mulailah dengan yang baik-baik. Ketika pernikahannya baik, malamnya biasanya ada apa tuh? Walimatul ya, walimatul nikah, ada pengajian siang ya. Nah, kalau Tetehnya lagi halangan mungkin bisa enak tuh, lagi nggak sholat. Cuman kasihan nanti siaannya malam pertamanya kalau mau curug. Iya betul. Aduh, ya terparang merah ya, mengkading malam tirahay ngabelah duren ini, lagi halangan. Nah, kalau lagi nggak halangan, mohon maaf Teteh. Katakanlah subuh nih jam 4:30 sekarang. Jam biasanya make up itu moa apa namanya? Moa ya. Moa. Make up artis. Make up artis itu biasanya jam 3 udah mulai tuh. Jam 4 udah mulai, orang masih pada tidur. Kadang cileh masih ayam kene. Make up. Nggak apa-apa Teh, tapi udah wudu Teh. Jadi ketika Teteh waktu masuk subuh, kita sudah punya apa? Sudah punya wudu. Jadi bedaknya nggak bisa diapa lagi, nggak usah diapa lagi, dibasuh lagi. Kan lumayan Teteh, saya pengalaman nih. Saya sih nggak di make up ya, istri saya di make up. Itu 1 jam. Dan mohon maaf Teteh haram hukumnya ketika di make up alisnya di apa nih? Dikerok, pakai spidol diganti. Nggak boleh. Kalau umpamanya ya, Neng, gimana nih kalau alisnya diukir di alis? Maaf, kata Pak Ustadz Jalal juga haram hukumnya. Memotong apa? Mencukur alis. Kalau bisa jangan dicukur aja. Ya kalau mau tebelin, nggak apa-apa. Asal jangan di apa tadi? Kadang-kadang namanya make up artis dia suka apa? Yang penting hasilnya bagus. Padahal dia melanggar apa? Aturan agama Islam itu apa? Dikerok alisnya. Gitu Teh ya. Karena AA kan sekarang nanti jadi bahasa Sundanya minantu. Bahasa Betawinya mantu ya. Tahu minantu ada kepanjangannya tuh, Minantu. Ada yang tahu nggak minantu apa kepanjangannya? Mimiti nampi tugas.
pertama kali menerima tugas. Teteh sebelum nikah sama AA itu kewajiban bapak. Tapi ketika sudah menikah, bapak sudah lepas tanggung jawab. AA, surga dan neraka ada di AA. Nah itu ya, itu seperti itu. Jadi mohon nanti ketika sudah berumah tangga dan sekali-kali kalau lagi marah nih berantem, jangan mengeluarkan kata talak. Kejadian nih, baru minggu kemarin ada yang ke rumah, Ustaz, saya kelepasan nih, saya emosi nih. Kenapa? Mengeluarkan talak 3. Saya bilang, emang nggak tahu hukumnya? Saya nggak tahu. Nah ini dia nih. Coba. Jadi kalau berantem nih, namanya rumah tangga itu udah biasa. Itu bumbu dalam rumah tangga. Rasulullah aja kadang-kadang berselisih dengan siapa? Dengan istrinya. Apalagi kita. Nah, teteh ketika berselisih nih, paribut centong, dia menu urang centong nah, anu maneh mah beureum, urang mah hejo, umpama imannya paribut nasi. Kalau masak pun nih berebut. Suami suka pedas, istri nggak suka pedas. Gara-gara itu berantem, keluar talak 3. Ini yang bahaya. Kalau talak 3, ingin balik lagi gimana? Harus ada yang namanya muhalil. Apa tuh muhalil? Maaf nih, nojub amit-amit ya, jangan sampai ini mah hanya sekedar apa nih sharing karena ada kejadian. Kalau sudah kejadian gimana coba? Kalau talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk, talak 3 udah nggak bisa. Bisa rujuk. Istri AA nikah dengan orang lain, ridho enggak istri kita ditidurin sama orang lain? Dinikahin, ya kan nikah berarti ditidurin, bukan nikah-nikahan. Ya, diidgomin, diduhul namanya. Pernah kejadian karena talak 3, si suami pingin kembali lagi kepada istri, dia nyari muhalil namanya. Ustaz, istri saya mau nikah lagi. Saya curiga nih. Nikah sama siapa? Sama itu teman saya. Wah, ini sih kong kalingkong namanya. Kong kalingkong nama disituasikan supaya nikah, padahal nikah bohongan, nikahan supaya kelihatan sama orang bahwa istrinya sudah nikah sama orang lain, padahal nikahnya nikah apa? Nikahan. Sah nggak itu kira-kira? Nggak sah. Rujuk sama suami, sah nggak rujuknya? Nggak sah. Berhubungan suami istri, zina selama-lamanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nikahnya nikah beneran. Maaf, AA, teteh talak 3, tetehnya nikah sama orang lain. Diancam nih sama A. Betulan teman sendiri. Mau nggak kamu nikahin istri saya? Nih uang 1 juta. Tapi awas lu ya, jangan ditidurin. Lah, nggak bisa. Namanya nikah harus ditidurin. Awas ya. Kita pemajikan aing ya. Itu istri saya. Macam-macam sih. Kan nikah. Nah itulah bahayanya talak 3. Jadi teteh AA mohon maaf nih. Ketika ada konflik, yang satu panas, yang satu api, yang satu jadi airnya. Maaf AA teteh ya. Ini sharing aja nih, pengalaman aja. Saya udah nikah, Pak Ustadz udah nikah. Saya nikah tahun 2008, anak udah 8. Ya, alhamdulillah nih. Namanya juga Ustadz. Usaha tara anak deres. Ya. Kita berbagi, kita sering konflik dengan pasangan kita. Piring melayang, gelas melayang, berantem pasangan kita. Jangan sembarangan curhat. Ini curhat di medsos dibikin status. Kalau tahu gini, gua malas nikah sama dia. Kan dibaca sama orang. Kenapa, Neng? Kenapa, Tuh. Curhat sama temen lagi, temennya nggak bener. Duh, istri saya begini-begini. Udahlah, cari yang lain aja, kayak nggak ada perempuan. Nah itu bahayanya. Cari curhat siapa? Orang tua kita. Karena dialah yang berpengalaman dalam mengarungi rumah tangga. Jadi gitu ya Teh.
mohon maaf, ini hanya sedikit saja. Mudah-mudahan bermanfaat khusus buat saya sendiri, umum buat calon peserta calon pengantin semuanya. Mudah-mudahan ini mungkin nikahnya minggu-minggu ini ya. Ada yang minggu ini, mungkin ada 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan acara pernikahannya, acara resepsinya berjalan dengan lancar ya, berkah semuanya, sehat semuanya. Yang diundang datang semuanya, yang nggak diundang nggak usah datang. Ngapain nggak diundang datang, ya kan? Dan setelah pernikahan, mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya itu aja ya. Mohon maaf, ini hanya nambah sedikit. Tadi sudah cukup ya. Oke lagi, Teteh AA tolong jaga nanti. Karena Teteh AA sekarang belum tahu ya. AA Teteh belum tahu sifat aslinya masing-masing. Belum tahu, saya yakin nih. Belum tahu. AA belum tahu sifat pasangannya aslinya. Teteh belum tahu asli sifat AA yang aslinya. Ketika masuk rumah tangga baru ketahuan. Geuning sateh kitu ayeuna mah. Kok begini sekarang mah? Nah, itu seperti itu ya. Jangan kaget. Makanya dari sekarang, ayo silahkan. Ada keterbukaan. AA punya gaji sekian, ungkapkan. Jangan disumput-sumput. Punya gaji 4 juta, ngakunya 2 juta. Nanti curiga, kemana 2 juta lagi? Teteh harus pintar mencari uang. Ya. Kata uang disebutkan di mana kapangih we. Itu namanya isi pintar mencari uang. Disembunyiin di mana kapangih we tadi. Ya, ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, banyak kata, banyak salah. Yang betul datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan ke Ustadz Jalal selaku Paib di KUA Kecamatan Bakan Mandar.